Puji Tuhan, ya kembali lagi dari Jakarta. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Saudaraku, terima kasih untuk doa yang sudah disampaikan dan juga puji-pujian. Ya, terima kasih atas dukungan doa Bapak Ibu semua untuk kami selama menjalankan pelayanan misi di Sumatera Utara. Terima kasih saudaraku semuanya. Baiklah, kita kembali lagi membuka Alkitab kita dari kitab Efesus. Ya, kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan membacakan untuk kita masih dari ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sekali lagi ayat 2, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa kali kita sudah berbicara ya tentang keunikan daripada kitab Efesus ini sebagai salah satu sumber kebenaran bagi kita untuk memahami tentang keunikan daripada gereja tubuh Kristus, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kemarin kita sudah melihat betapa ketika Rasul Paulus memulai pelayanan di kota Efesus di Asia Kecil, dikatakan, saudara-saudara, itu bukanlah suatu hal yang mudah, ya, dan banyak perjuangan yang harus dilakukan oleh Rasul Paulus, karena tidak sedikit orang yang menghalang-halangi atau yang menentang pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat bahwa apa yang Paulus katakan di ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, sebagai salah satu ciri khas dari pemberitaan kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana menonjolkan kasih karunia Allah dan juga damai sejahteranya yang selalu menyertai setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita akan melihat lagi pada pagi hari ini, saudara-saudara, dari Kisah Para Rasul 19, ya, untuk lebih mendapatkan gambaran lagi, ya, saudara-saudaraku, bagaimana Rasul Paulus mengawali pemberitaan Injil di kota Efesus ini, saudara-saudaraku, dengan membawa Injil damai sejahtera Tuhan. Tuhan selalu memelihara hati dan pikiran Paulus di saat pun dia harus menghadapi ya berbagai-bagai tantangan dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana Rasul Paulus terpelihara oleh damai sejahtera Tuhan yang memerintah hati dan pikirannya, ya, yang selalu memberikan kepadanya kekuatan dan jalan keluar, ya, ketika dia harus berhadapan dengan orang-orang para penyembah berhala di kota Efesus. Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil yang adalah kekuatan
Allah tetap berkuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Dan itu sebabnya Rasul Paulus, saudaraku, kita lihat bahwa dia tidak takut, dia tidak mundur, dan semangatnya tidak pernah surut untuk terus mengumandangkan pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang adalah pembawa kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan sekali lagi. Kita lihat dari ayatnya yang ke-8 dulu ya. Kita lihat dari ayat 8 dari Kisah Para Rasul 19. Dikatakan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa ya, Rasul Paulus mendapatkan keberanian memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar di dalam pemberitaan Injil Kristus ya, dan setelah orang-orang percaya ya diselamatkan dari kumpulan orang banyak yang menentang pemberitaan Injil Kristus, toh juga ada orang-orang yang memang hatinya baik, dan mereka-mereka inilah saudara-saudaraku yang dikumpulkan oleh Rasul Paulus untuk menjadi murid-murid yang bisa terus meneruskan ya pemberitaan Injil sebagai penerima tongkat estafet daripada Rasul Paulus, dan mereka semua mendapatkan pendidikan ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dikatakan di ruang kuliah Tiranus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat saudara-saudaraku ya, pada saat Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan sorga kepada orang-orang Israel melalui ke-12 muridnya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa hal yang paling banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menampilkan berbagai macam mujizat ya, tanda-tanda keheranan selalu menyertai pemberitaan daripada 12 Rasul Kristus dan juga 70 orang murid ya yang diutus oleh Tuhan Yesus. Mereka dilengkapi, disertai dengan tanda-tanda keheranan sebagai tanda-tanda orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun kita lihat saudaraku, kalau Rasul Paulus setelah menerima Injil kasih karunia Allah, menerima wahyu ya, rahasia yang dibukakan oleh Tuhan Yesus kepadanya untuk disampaikan sebagai kabar baik untuk bangsa-bangsa lain, Rasul Paulus di sini lebih banyak mengarahkan orang-orang percaya itu agar menjalani proses pendidikan ya, proses pembinaan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran secara teratur. Amin. Nah, saudaraku, kita lihat di situ ya, Rasul Paulus memisahkan murid-muridnya, dan setiap hari mereka ya belajar bersama. Jadi sudah tepatlah Bapak Ibu Saudara
apa yang menjadi motto dari persekutuan kita, ya, yang terus kita pertahankan, bahwa apa yang firman Tuhan katakan, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan atau pelayanan yang kita perjuangkan bersama sebagai visi misi daripada pelayanan gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, jemaat kudusnya Tuhan, adalah bagaimana supaya saudara-saudara dan saya bisa terus mengingat, ya, apa yang kita alami, di mana para pemberita Injil mengorbankan waktu dan tenaganya untuk datang membawa berita keselamatan kepada kita masing-masing. Amin. Dan dengan demikian juga kita, ya, saudara-saudara, mempunyai spirit yang sama, semangat yang sama untuk memikirkan juga orang lain. Amin. Memikirkan nasib orang lain supaya mereka juga bisa mempunyai kesempatan untuk mendengarkan Injil kasih karunia Allah, Injil damai sejahtera Allah. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun harus datang pada pengetahuan akan kebenaran, memperlengkapi diri kita, amin, supaya kita mempunyai, ya, juga kemauan dan kemampuan untuk bisa membawa berita keselamatan ini kepada banyak orang, kepada orang lain, dan juga mengajar mereka supaya tetap bertumbuh di dalam iman kepada kasih karunia Allah ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi model atau sebagai keteladanan atau contoh yang kita tiru di dalam setiap pelayanan kita adalah bagaimana Rasul Paulus telah menunjukkan, ya, hal yang sangat luar biasa dan sangat dipercaya, bagaimana dia sebagai hamba Tuhan yang setia, yang selalu menjaga integritasnya, dan yang selalu dia berjerih lelah untuk terus menyampaikan, menyuarakan berita Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia Allah, berita tentang salib Kristus, karya terbesar yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan manusia, terkhusus kita orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah mengalami kebenaran Allah ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita lihat di ayat 10 tadi dikatakan, Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang ke-10, dan hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya. Jadi Rasul Paulus secara berturut-turut, Bapak Ibu Saudaraku, terus menerus tanpa hentinya, ya, dia terus mengajarkan kepada para murid-muridnya, orang-orang yang sudah menerima, ya, kasih karunia Allah itu setiap hari. Ya, Rasul Paulus terus mengajarkan kepada mereka, Bapak Ibu Saudaraku, tentang kasih karunia Allah secara lengkap, pengetahuan, ya, akan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita, yang saat ini menjadi berkat yang terbesar, ya, dalam kehidupan kita, dan juga untuk setiap orang yang mau mendengarkan berita keselamatan itu. Dan kita lihat dikatakan di situ, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, itulah, ya, yang kita usahakan, atau itulah yang kita perjuangkan, bagaimana supaya makin banyak orang yang mendengar. Amin. Makin banyak orang yang mendengar, karena iman timbul dari pendengaran. Kita
Bapak Ibu Saudara tidak mempunyai kuasa untuk membuat orang lain menjadi percaya. Tugas kita adalah menyampaikan dengan baik, ya, melatih diri kita supaya kita menjadi seorang hamba Tuhan atau orang-orang percaya yang mempunyai kecakapan di dalam mengajarkan kebenaran Injil Kristus ini, ya, supaya bisa jelas di pendengaran daripada orang-orang yang kita perdengarkan berita keselamatan ini. Mereka harus bisa menangkap apa maksud Tuhan, apa kehendak Allah, apa pernyataan kasih Allah yang sempurna itu bisa kita jelaskan, kita sampaikan kepada banyak orang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, oleh karena kita tahu betapa banyak pemberitaan meskipun itu dikatakan adalah tentang Kristus Yesus, tetapi Bapak Ibu Saudara tidak benar-benar menangkap apa yang Tuhan kehendaki, berita tentang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa sejak di awal pertama kali Tuhan Yesus memberikan pesan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada semua orang adalah berita tentang salib Kristus. Amin. Sebab di sanalah kuasa Allah bekerja melalui peristiwa kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga adalah merupakan pusat daripada pemberitaan kemuliaan, kekuatan Allah, sinar dan terang Allah bagi dunia saat ini. Amin. Semakin banyak kita membicarakan tentang salib Kristus, semakin banyak kita mendengarkan berita kebenaran firman Tuhan yang dihasilkan oleh kasih karunia Allah yang disampaikan kepada kita, kepada semua orang, maka Bapak Ibu Saudara, kemungkinan untuk kita pun diberikan kekuatan menyampaikan kepada banyak orang itu akan menjadi semakin terbuka, sebagaimana yang dialami yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dikatakan tadi, hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan oleh karena kehendak Allah tadi sudah kita dengarkan bersama, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka pentingnya, saudaraku, perkumpulan daripada orang-orang kudusnya Tuhan di mana-mana harus terbentuk. Amin. Karena dari perkumpulan orang-orang kudusnya Tuhan itulah terpancar kemungkinan adanya berita kebenaran tentang kasih karunia Allah dan damai sejahteranya. Itu hanya akan tampil dari persekutuan yang kudus. Amin. Gereja yang kudus, jemaat-jemaat Tuhan yang kudus, seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, di berbagai daerah, di berbagai tempat, di berbagai negara. Dia terus membawa berita keselamatan kasih karunia Allah ini kepada orang-orang yang bahkan mungkin pada saat itu kelihatannya tidak ada orang yang merespon, atau orang-orang akan lebih banyak menolak pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetap kita lihat buktinya adalah bahwa kuasa Roh Kudus dinyatakan untuk membawa jiwa-jiwa dan dimenangkan mereka hidup bertumbuh di dalam persekutuan yang benar, dan salah satunya adalah jemaat kudusnya Tuhan di Efesus ini. Amin. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara,
saat ini kita bisa memperoleh ya firman Tuhan, ya, karena ada jemaat-jemaat Tuhan yang menerima kebenaran kasih karunia Allah, maka sampai saat ini pun kepada kita bisa diteruskan ya kebenaran itu. Amin. Seandainya mungkin jemaat-jemaat itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara, seandainya mungkin Rasul Paulus tidak berupaya untuk terus memelihara ya kehidupan iman dan pertumbuhan jemaat kudusnya Tuhan di jemaat mula-mula zaman dulu, mungkin Bapak Ibu Saudara kita tidak memperoleh ya firman Tuhan yang lengkap seperti sekarang ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, ya, itulah yang diwariskan oleh Allah kepada kita sampai saat ini. Menjadi warisan bagi kita adalah ada firman Tuhan yang dapat mengajar kita, menjaga kita, memelihara hidup kita, dan menguatkan kita supaya kita pun bisa melakukan hal yang sama itu kepada orang-orang lain. Pada saat ini saudaraku, kita membawa berita ya kebenaran Kristus ini kepada semua orang, dan dengan berani kita menyampaikannya tanpa rasa takut dan gentar, karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara masih banyak jiwa-jiwa yang mau ditolong, dan masih banyak jiwa-jiwa yang merindukan kebenaran di berbagai tempat di belahan dunia ini. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kekacauan dunia saat ini, yakinlah Bapak Ibu Saudara, kebenaran pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini akan menjadi semakin penting dan sangat mendesak untuk kita lakukan, karena kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, kita diberitahu, diajarkan oleh firman Tuhan, kita mengetahui bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di ayat berikutnya, ya saudara-saudara, bahwa di sini pun dikatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, karunia ini sudah tidak ada Tuhan berikan saat ini kepada seseorang. Siapapun dia, Bapak Ibu Saudara, tidak diberikan oleh Tuhan lagi wewenang untuk melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sebab itu adalah merupakan tanda kerasulan yang diterima oleh Rasul Paulus, dan di awal pelayanannya dia memperoleh segala karunia untuk mengadakan mujizat dan mengusir roh-roh jahat. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, maksud dan tujuan Allah bukanlah untuk tetap memberikan ya karunia-karunia tersebut kepada Rasul Paulus, tetapi karena dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 13 bahwa kasih tidak berkesudahan, mujizat akan, nubuat akan berakhir, dan bahasa roh akan berhenti seiring dengan ya firman kasih karunia Allah secara lengkap diterima oleh Rasul Paulus. Maka kekuatan Allah berdasarkan iman kepada firman kebenaran itulah yang melebihi daripada mujizat, yang dapat membuat ya sanggup bertahan ya pemberitaan kebenaran Injil Kristus ini untuk terus disampaikan kepada semua orang sebagai mujizat yang terbesar. Bahkan melebihi daripada mujizat, ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini adalah merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan tidak akan berhenti, ya, karena ada tongkat estafet yang akan terus melanjutkan ya
kehendak Allah, yaitu bagaimana pemberitaan Injil Kristus itu dapat disampaikan kepada semua orang secara lebih meluas lagi. Amin. Nah, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku atas dukungan saudara-saudaraku semuanya ketika kami mewakili daripada Jemaat Kudusnya Tuhan di Jakarta ini. Ya, kami melayani di Sumatera Utara dan banyak jiwa yang datang dengan penuh kerelaan hati untuk mendengarkan berita tentang salib Kristus itu. Dan berita tentang Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menyelesaikan segala dosa kita, melunaskan segala hutang dosa kita, memindahkan kita dari maut ke dalam hidup, dan menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Berita tersebut telah kami sampaikan, kami siarkan, ya, dan banyak orang yang mendengarkan dan dengan penuh semangat mereka menyambutnya. Dan doakan Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, supaya mereka yang sudah mendengarkan dan mempercayai kebenaran salib Kristus bisa terus berlanjut di hari-hari akan datang. Ya, ada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan yang bisa terbentuk di berbagai tempat sebagai saluran berkat untuk menyalakan semangat, ya, api yang menyala di dalam pelayanan, pemberitaan yang lebih luas lagi dan bertambah luas lagi pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Semuanya itu kita lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena untuk manusia. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Dan puji Tuhan, terima kasih atas dukungannya Bapak Ibu Saudara. Kami tadi pagi ini jam 2 pagi baru sampai di rumah. Dan terima kasih Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan semangat saudara-saudaraku yang menjadi juga yang membuat kami tetap semangat di dalam pelayanan. Dan kita kembali lagi saudara-saudaraku dalam persekutuan kita yang kudus, ya, Gereja Tubuh Kristus, ya, Gerika Makedonia secara khusus kita akan lebih banyak lagi saudara-saudaraku di hari-hari akan datang untuk bisa menyaksikan, ya, kepada banyak orang. Kita panggil, kita ajak, ya, kita undang lagi Bapak Ibu Saudaraku, semua orang untuk mendengarkan berita yang ajaib, berita keselamatan hidup yang kekal, yang meskipun dunia menolaknya, tapi bagi kita Bapak Ibu Saudara, berita ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Dan jangan lupa saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan bahwa besarlah upahmu di sorga, dan besarlah damai sejahteramu, besarlah kasih karunia Allah, berkat sorgawi yang melimpah kepada kita, keluarga-keluarga kita, segala apa yang kita perlukan. Tuhan cukupkan semuanya, dan kita tetap setia kepadanya, setia kepada kebenarannya, setia kepada gereja tubuh Kristus, tempat kita bersekutu, di mana kita bersama-sama saling membangun, saling mendukung, dan bertumbuh menjadi dewasa dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami semua, orang-orang kudus-Mu, orang-orang percayamu, untuk tetap memperlihatkan bahwa kerinduan yang sangat besar di dalam hati kami ini semua adalah bagaimana hidup kami yang sisa ini, waktu yang Tuhan berikan bagi kami, yang tidak terlalu banyak lagi, oleh karena kami tahu bahwa semakin hari bertambah, semakin bulan bertambah, tahun bertambah, maka waktu bagi kami semakin sempit untuk melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
Namun kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau membuat berbuah pekerjaan-Mu melalui kehidupan kami bersama, melalui kerinduan kami bersama, melalui apa yang kami peroleh, segala sumber daya yang Tuhan berikan bagi kami semua. Semuanya kami maksimalkan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan, dan Engkau yang memampukan kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu saja di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah merupakan kerinduan kami yang terbesar, dan kami percaya Engkaulah yang menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu Bapa di dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk membawa acara kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat pagi ya.